Nah, adik-adik, udah dengerin kan bacaan kitab sucinya? Gimana? Tadi ada malaikat Gabriel ya, ketemu Bunda Maria ya. Adik-adik, malaikat Gabriel tersebut diutus Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada Bunda Maria. Apa sih kabar sukacitanya? Yuk, kakak bacain lagi. Begini nih kabar sukacitanya. Kata malaikat Gabriel, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itulah kabar sukacitanya, bahwa Bunda Maria akan mengandung seorang anak laki-laki, yaitu Yesus. Tapi adik-adik, bagaimana respon Bunda Maria menerima kabar sukacita tersebut? Dia akan mengandung, padahal kan dia belum menikah, belum punya suami. Lah, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Tapi adik-adik, respon Bunda Maria adalah super taat. Dia mau percaya, dia mau pasrah pada kehendak Tuhan, pada rencana-rencana Tuhan dalam hidupnya. Jadi, begini jawab Bunda Maria. Dengerin ya, kata Bunda Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, adik-adik, Bunda Maria mau pasrah, mau taat pada kehendak Tuhan. Dia mau menjadi tabut perjanjian, yaitu menjadi tempat kehidupan Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam perutnya. Jadi, ketika Tuhan Yesus sedang dalam kandungan, kehidupan Tuhan Yesus itu ada di dalam perut Bunda Maria. Seperti adik-adik ketika belum lahir, ketika masih dalam kandungan, kehidupan adik-adik itu berada dalam perut mama, berada dalam perut ibunya adik-adik. Nah, Bunda Maria pun mau menerima kehendak Tuhan, kabar sukacita untuk menjadi ibu Yesus. Yesus yang adalah firman, firman yang menjadi manusia, lalu dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Dan Maria taat pada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan respon kita ketika Tuhan memberikan kabar sukacita bagi kita? Apakah kita mau meneladani Bunda Maria yang taat pada kabar sukacita yang Tuhan berikan? Kabar sukacita dalam hidup kita itu seperti apa sih adik-adik? Banyak sekali adik-adik. Contohnya ketika adik-adik mendapat tugas dari sekolah, dari ibu guru, itu adalah kabar sukacita. Lalu ketika di rumah, mama memberikan tugas kepada adik-adik untuk membereskan tempat tidur, itu juga kabar sukacita. Atau ketika adik-adik disuruh belajar dengan giat, belajar dengan rajin, itu juga kabar sukacita. Atau bahkan ketika adik-adik disuruh membereskan mainan, itu adalah kabar sukacita. Kok bisa ya itu menjadi kabar sukacita? Karena adik-adik melalui tugas-tugas tersebut, adik-adik dimampukan, adik-adik dibentuk menjadi pribadi yang mandiri, menjadi lebih dewasa, bisa melakukan ini, melakukan itu, mampu menjadi cerdas, menjadi pintar, menjadi anak yang lebih bertumbuh dan berkembang. Jadi itu adalah sukacita, kabar sukacita yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Nah, Bina Iman ini adik-adik juga adalah kabar sukacita untuk adik-adik. Bagaimana respon adik-adik mengikuti Bina Iman ini? Apakah hanya diam saja, tidak ikut bernyanyi, atau malah asik ngobrol bermain? Kalau diam aja sih, itu namanya nonton, kayak nonton film ya. No, ini bukan film adik-adik, tapi ini Bina Iman yang merupakan kabar sukacita untuk adik-adik. Jadi ketika Karus atau Bang Stef sedang bernyanyi, yuk adik-adik juga ikut bernyanyi, memuji Tuhan.
ketika berdoa, bagaimana respon adik-adik? Apakah lirik kiri, lirik kanan? Yuk, ketika berdoa, kita berlipat tangan, menutup mata, kita berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan. Lalu, ketika diajak mendengarkan firman, bagaimana respon adik-adik? Apakah ngobrol, gak dengerin, atau malah tiduran? Tetot, tidak boleh adik-adik. No, tapi yuk respon adik-adik mau duduk diam, mendengarkan, dan menerima sabda Tuhan. Jadi adik-adik, banyak sekali kabar sukacita dalam hidup kita yang Tuhan berikan. Tapi pertanyaannya, yang paling penting adalah bagaimana respon kita menerima kabar sukacita yang Tuhan berikan. Yuk, kita teladani Bunda Maria yang mau menerima kabar sukacita yang Tuhan berikan dengan taat, percaya, dan pasrah 100% kepada kehendak Tuhan. Karena apa? Kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Oke adik-adik? Belajar taat ya, seperti Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut perkataannya.